tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya ganda. Yang saya inginkan itu Pak, ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dia diselip jari. Nah itu lebih. Transportasi evakuasi untuk di desa Huta Godang, Garoga, sekitarnya. Hingga hari ini, musibah banjir yang melanda wilayah Sumatera masih menyita perhatian publik di seluruh penjuru negeri. Wajar saja, karena bencana ini tercatat sebagai salah satu peristiwa banjir paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Gelombang bantuan pun terus mengalir, mulai dari tenaga relawan, bantuan logistik, hingga berbagai bentuk kepedulian lainnya. Di sisi lain, proses pencarian korban yang belum ditemukan masih berlangsung tanpa henti. Dan di balik derasnya air yang menerjang Sumatera, tersimpan berbagai momen memilukan, potret-potretnya mampu mengguncang hati siapapun yang menyaksikan. Per hari ini, tanggal 4 Desember, jumlah korban banjir di Sumatera kembali mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Jika sehari sebelumnya data masih berada di kisaran 700-an orang, kini angka tersebut resmi menembus 800 korban, tepatnya tercatat sebanyak 811 orang. Bukan hanya korban meninggal, jumlah warga yang dinyatakan hilang pun terus bertambah dengan data terbaru mencapai 623 orang. Hingga saat ini, tim gabungan dari BNPB bersama masyarakat dan para relawan masih terus berjibaku menyisir lokasi-lokasi terdampak untuk mencari mereka yang belum ditemukan. Proses pencarian dilakukan siang dan malam, berpacu dengan waktu dan kondisi alam yang masih belum sepenuhnya bersahabat. Melihat tren data yang terus meningkat, bukan tidak mungkin dalam beberapa hari ke depan jumlah korban jiwa akibat banjir di Sumatera ini bisa menembus angka 1.000 orang. Sebuah kenyataan pahit yang tentu saja tak pernah terbayangkan sebelumnya dan menjadi duka mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Daerah dengan jumlah korban meninggal terbanyak dilaporkan terjadi di Kabupaten Agam dengan angka mencapai 143 orang. Di posisi berikutnya, Aceh Utara mencatat 112 korban jiwa. Sementara itu, di Tapanuli Tengah tercatat sebanyak 86 orang meninggal dunia dan disusul Tapanuli Selatan dengan jumlah korban mencapai 79 orang. Tidak hanya korban jiwa, dampak banjir juga memaksa jutaan warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Di wilayah Aceh, lebih dari 1,5 juta orang tercatat terdampak. Di Sumatera Utara, jumlah pengungsi mencapai sekitar 538.800 orang, sementara di Sumatera Barat sekitar 106.200 warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga kini, para pengungsi masih sangat bergantung pada bantuan karena beberapa titik lokasi terdampak belum sepenuhnya bisa dijangkau akibat akses yang terputus. Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan dan jumlah korban yang terus bertambah dari hari ke hari, Presiden Prabowo kemudian mengeluarkan instruksi tegas agar penanganan banjir di Sumatera menjadi fokus utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa bencana ini telah masuk dalam kategori prioritas nasional. Pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Patrikno dalam konferensi pers terbarunya. Dalam keterangannya, Patrikno menyebut bahwa Presiden telah memerintahkan agar situasi ini ditangani sebagai prioritas negara, termasuk menjamin ketersediaan penuh dana serta logistik nasional. Pada masa tanggap darurat ini, pemerintah juga mengerahkan dana siap pakai untuk mempercepat proses penanganan. Artinya, seluruh sumber daya pemerintah pusat dari berbagai kementerian dan lembaga dikerahkan secara maksimal, termasuk peran besar dari BNPB, serta dukungan penuh dari TNI dan Polri, sebagaimana dikutip dari Kompas. Di tengah derasnya bencana banjir yang melanda Sumatera, terselip begitu banyak momen pilu yang membuat siapapun tak kuasa menahan haru. Di balik angka-angka korban dan data pengungsian, ada kisah-kisah kemanusiaan yang menggugah hati. Salah satunya datang dari seorang bapak yang terlihat tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Dengan suara bergetar dan air mata yang terus mengalir di pipinya, ia mengatakan bahwa hidupnya terasa tak berarti lagi tanpa kehadiran sang istri di sisinya. Istri yang begitu ia cintai, kini menjadi salah satu korban banjir dan hingga saat ini masih dinyatakan hilang, belum ditemukan keberadaannya. Setiap hari, bapak itu setia membawa selembar foto sang istri kemanapun ia pergi. Foto itu menjadi satu-satunya harapan yang ia miliki. Dengan langkah tertatih, ia mendatangi para relawan, memohon dengan segenap sisa tenaga agar mereka mau membantu mencari belahan jiwanya. Bukan dengan kemarahan, bukan pula dengan tuntutan, melainkan dengan air mata dan doa yang tak pernah putus. Pemandangan itu menjadi potret nyata betapa bencana ini bukan sekadar tentang air yang meluap, tetapi juga tentang hati yang remuk dan harapan yang terus dipertahankan di tengah situasi paling gelap. Tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya ganda. Yang saya inginkan itu Pak,
ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dihabisi dari itu lebih tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya nggak ada. Yang saya inginkan itu Pak, ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dihabisi. Ya, pada hari Sabtu lalu, kembali terungkap kisah yang tak kalah memilukan dari Sumatera Utara. Sebuah truk diketahui mengangkut beberapa jenazah yang hendak dibawa menuju Medan untuk proses pemakaman. Namun nahas, perjalanan truk tersebut terhenti karena akses jalan yang masih tertutup akibat banjir. Air yang belum surut dan jalur yang terputus membuat truk itu tak bisa melanjutkan perjalanan. Dampaknya, jenazah-jenazah di dalam truk tersebut terpaksa terbengkalai selama berjam-jam, dibiarkan menunggu di tengah situasi darurat, hingga kondisi jalan kembali memungkinkan untuk dilalui. Pemandangan itu menjadi potret betapa lumpuhnya akses dan betapa beratnya dampak bencana yang masih dirasakan hingga saat ini. Sebelumnya, momen pilu lainnya juga terjadi di wilayah Sibolga. Tim SAR menemukan jenazah seorang ibu dan anaknya dalam kondisi saling berpelukan. Penemuan itu sontak menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Dalam kondisi terakhir mereka, seolah sang ibu berusaha melindungi anaknya dari terjangan air bah yang datang begitu tiba-tiba. Tak terbayang bagaimana detik-detik terakhir yang mereka alami sebelum banjir merenggut nyawa keduanya. Kisah-kisah seperti ini kembali mengingatkan kita bahwa di balik bencana besar, selalu ada duka mendalam yang harus ditanggung oleh banyak keluarga. Ya, bencana banjir besar yang melanda Sumatera ternyata tak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, tetapi juga mendapat sorotan luas dari media dan komunitas internasional. Sejumlah media besar dunia seperti Al Jazeera, BBC News, hingga berbagai media asing lainnya turut memberitakan kondisi terkini di wilayah terdampak. Terbaru, perhatian dan kepedulian juga datang dari salah satu klub raksasa asal Jerman, Borussia Dortmund. Melalui unggahan resmi di media sosial mereka, Dortmund menyampaikan rasa simpati yang mendalam atas musibah yang menimpa Indonesia. Dalam unggahan tersebut, mereka mendoakan agar Sumatera segera pulih dari bencana, serta berharap seluruh masyarakat yang terdampak diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Dengan langkah ini, Borussia Dortmund resmi menjadi klub Eropa kedua yang secara terbuka menunjukkan kepeduliannya terhadap banjir di Sumatera. Sebelumnya, klub Lille dari Prancis juga telah lebih dulu menyampaikan belasungkawa dan dukungan beberapa waktu lalu. Kepedulian dari dunia sepak bola ini menjadi bukti bahwa duka yang dirasakan Indonesia turut sampai ke penjuru Eropa. Tak hanya dari kalangan olahraga, simpati juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam pernyataan resminya, PBB menyampaikan duka cita mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan keprihatinan yang sangat besar atas banyaknya korban jiwa akibat bencana parah yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Malaysia. PBB juga menegaskan bahwa mereka terus menjalin komunikasi secara intens dengan otoritas di negara-negara terdampak dan siap memberikan dukungan penuh dalam operasi penyelamatan serta respons kemanusiaan. Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa dunia kini menaruh perhatian serius terhadap musibah besar yang sedang melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia. Ya, bantuan untuk para korban banjir di Sumatera hingga kini terus berdatangan dari berbagai pihak. Seperti yang telah diinstruksikan Presiden Prabowo sebelumnya, Sumatera kini resmi masuk dalam skala prioritas nasional untuk segera ditangani. Status ini membuat pemerintah pusat langsung bergerak cepat menyalurkan berbagai bentuk bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor. Terbaru, Menteri Sosial Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan dengan total nilai mencapai 25 miliar rupiah. Bantuan tersebut saat ini sudah mulai disalurkan secara bertahap kepada masyarakat yang terdampak di berbagai wilayah Sumatera. Tak hanya berhenti pada bantuan logistik dan kebutuhan darurat, Kementerian Sosial juga memastikan akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia serta mereka yang mengalami luka-luka. Gus Ipul menjelaskan bahwa santunan akan diberikan setelah proses pendataan atau asesmen selesai dilakukan. Untuk korban meninggal dunia, pemerintah akan memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah kepada ahli waris. Sementara untuk korban luka berat, santunan yang diberikan sebesar 5 juta rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Gus Ipul sebagaimana dikutip dari Detik sebagai bentuk perhatian negara terhadap para korban bencana. Selain dari pemerintah, gelombang bantuan juga datang dari para influencer dan figur publik. Salah satunya adalah Ferry Irwandi yang sebelumnya menggelar penggalangan dana melalui kanal YouTube miliknya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, donasi yang berhasil terkumpul mencapai angka fantastis, yakni sekitar 10 miliar rupiah.
Dana tersebut kini langsung disalurkan ke Sumatera agar bisa segera dimanfaatkan oleh para korban banjir yang membutuhkan bantuan secepatnya. Tak hanya itu, Pras Teguh juga turut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan ini. Ia tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melihat secara nyata kondisi para korban banjir. Keikutsertaannya terasa sangat personal, mengingat Pras Teguh berasal dari Sumatera Barat, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana ini. Kepedulian yang datang dari berbagai lapisan masyarakat ini menjadi harapan besar bagi para korban agar bisa segera bangkit dari musibah yang melanda. Semoga dengan terus mengalirnya bantuan, baik dari pemerintah, para relawan, maupun para influencer, para korban banjir di Sumatera bisa segera pulih dan perlahan kembali menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Kita juga terus berharap agar mereka yang hingga kini masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat. Namun di balik semua duka ini, ada pelajaran besar yang seharusnya menjadi perhatian serius. Tragedi ini semestinya membuka mata bahwa kebijakan yang mengabaikan kelestarian alam, termasuk izin pembalakan hutan di Sumatera, telah membawa dampak nyata yang kini harus ditanggung oleh masyarakat. Warga di Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh telah merasakan sendiri akibatnya. Semoga ke depan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan benar-benar menjadi prioritas utama agar bencana serupa tidak terus terulang.